Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Ketua STIK PTIK Lemdiklat Polri bersama mahasiswa Prodi S1 STIK Lemdiklat Polri Angkatan 82 dan mahasiswa Prodi Pasca Sarjana Angkatan 13 tahun 2025 melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta pada pagi tadi. Kegiatan ini merupakan rangkaian Disnatalis STIK PTIK Lemdiklat Polri yang ke-79 yang akan diselenggarakan pada 17 Juni 2025 nanti. Mahasiswa S1 STIK Lemdiklat Polri Angkatan 82 dan mahasiswa Pasca Sarjana Angkatan 13 tahun 2025 melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta pada 4 Juni 2025 pagi tadi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Dadang Hartanto. Prosesi ziarah diawali dengan upacara penghormatan yang dipimpin langsung oleh Irjen Pol Dadang Hartanto dan diikuti oleh seluruh mahasiswa S1 Angkatan 82 dan mahasiswa S2 Angkatan 13. Dilanjutkan dengan meletakkan karangan bunga di Tugu Pahlawan dan melakukan ziarah dan tabur bunga ke beberapa pusara pendahulu. Kegiatan ini juga sebagai bagian dari tradisi pembentukan karakter dan penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan rasa cinta tanah air kepada calon pemimpin Polri. Ziarah dan tabur bunga ini bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa yang telah memberikan dharma bakti untuk bangsa dan negara, untuk kemajuan Polri dan untuk kemajuan STIK PTIK Lemdiklat Polri. Tadi kita melaksanakan ziarah dengan tata upacara yang cukup khidmat, kemudian dilanjutkan dengan ziarah tabur bunga di beberapa makam beberapa Kapolri, termasuk kepada pimpinan negara dan juga kepada yang berjasa terhadap STIK PTIK Prof. Djoko Sutomo. Ini semua dilakukan adalah bahwa para generasi muda tidak akan pernah melupakan para pendahulu, sekaligus mendoakan kepada mereka-mereka yang telah berjasa, beliau-beliau yang telah berjasa ini dapat diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ziarah ke makam pahlawan ini juga merupakan rangkaian Disnatalis STIK PTIK Lemdiklat Polri yang ke-79, di mana akan diselenggarakan pada 17 Juni 2025 nanti. Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi generasi penerus dari para pendahulu yang telah mendirikan lembaga STIK untuk melahirkan cendekia di bidang ilmu kepolisian, yang nantinya dapat memberikan warna kontribusi bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan mendukung pembangunan peradaban tugas pokok Polri. Dari Jakarta, Rizky Firmansyah, Polri TV. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Bribka Jono personel Ditpol Airut Polda Bali dikenal sebagai sang guru ngaji, seorang polisi yang aktif mengajar mengaji kepada anak-anak. Tidak hanya itu, Bribka Jono juga mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran Ashifa dan memberikan perhatian khusus pada pendidikan agama Islam, termasuk bagi anak-anak yang tidak memiliki guru agama Islam di sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukurillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. TPK Ashifa ini berdiri kurang lebih tahun 2005. Yaitu awalnya kita numpang ke ustadz yang mengajari anak-anak. Kemudian alhamdulillah tahun 2010 kita punya tempat untuk ngaji anak-anak. Kemudian
adanya TPK ini tentunya perlu kita ketahui bahwa di Bali ini kan mayoritas Hindu, anak-anak kita yang sekolah di SD negeri maupun SMP negeri itu ada yang mendapatkan pelajaran agama, ada guru agamanya dan juga ada yang tidak. Dan juga tentunya di lingkungan sekolah itu sangat minim untuk pendidikan agamanya. Maka dari itu kita bersama-sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di perumahan ini kita mendirikan TPK Ashifa. Tentunya tujuannya agar anak-anak ini mendapatkan pendidikan agama yang cukup, yang mana selain pendidikan agama dan juga ada pendidikan akhlak, di situ ada pendidikan tajwidnya, ada kemudian fikihnya, dan tentunya juga kita membantu pemerintah dalam hal ini membantu sekolah, karena selain itu juga kita di TPK juga mengeluarkan untuk nilai. Jadi untuk nilai anak-anak yang di sekolah SD maupun di SMP, SMA itu di negeri kami yang mengeluarkan untuk nilainya dari TPK kita. Jadi, dan alhamdulillah TPK kami sekarang ini santrinya ada 71 orang dan SPP-nya gratis. Kami gratiskan, kenapa? Agar anak-anak yang di lingkungan kami ini yang tidak ngaji bisa ngaji. Orang tua yang sungkan karena tidak punya uang walaupun SPP-nya tidak besar, terkadang ketika tidak ada mereka sungkan untuk mengantarkan anaknya untuk ngaji. Maka dari itu kami gratiskan untuk biaya SPP. Dan untuk keperluan yang lain seperti seragam kami upayakan juga. Untuk yang warga yang tidak mampu kami bantu, tidak perlu membeli tapi kita berikan. Dan alhamdulillah selama ini pembiayaan kami dari para donatur, bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggal di Perumahan Raya Kampial ini. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Bribka Jono, personel Ditpol Airut Polda Bali dikenal sebagai sang guru ngaji di Denpasar, Bali, saat ini kita telah terhubung dengan Bribka Jono. Selamat siang Pak Jono. Ya, selamat siang. Baik Pak Jono, bisa diceritakan kepada kami Pak, bagaimana seorang polisi saat ini dikenal sebagai sang guru ngaji di Bali? Baik, terima kasih. Jadi saya dikenal sebagai guru ngaji karena aktivitas saya ketika pulang dari kantor itu langsung ke TPK, itu tepatnya TPK Ashifa untuk mengajar anak-anak mengaji. Baik Pak, ini kan belajar mengaji agama Islam, ini di tengah mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Adakah kendala atau kisah-kisah tertentu bisa diceritakan Pak? Baik, jadi di Bali ini kan memang mayoritas beragama Hindu. Tetapi alhamdulillah di tempat kami, di perumahan kami, kami mempunyai tempat untuk mengaji, untuk mengajarkan anak-anak mengaji. Tentunya kendala-kendala itu ya ada, tetapi dengan kami memberikan pemahaman bahwa pendidikan untuk anak-anak itu sangatlah penting. Jadi kami bisa berkomunikasi dengan baik sehingga kegiatan belajar mengaji untuk anak-anak kami ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya bagaimana kerukunan kehidupan antar umat beragama di sana? Alhamdulillah, jadi untuk kerukunan beragama di Pulau Bali khususnya di tempat kami Perumahan Raya Kampial ini sangatlah baik. Memang pada tahun 2002 dan 2005 sempat ternoda dengan adanya bom Bali 1 dan bom Bali 2. Akan tetapi disinilah letak kedewasaan dari masyarakat Bali, bagaimana bisa membedakan antara tindak pidana dengan kemanusiaan. Jadi alhamdulillah kegiatan keagamaan kami sangat berjalan dengan baik. Kerukunan beragama sangat baik dengan didasari nilai-nilai toleransi yang cukup tinggi di Bali ini. Jadi salah satu contohnya adalah ketika kami melaksanakan Hari Raya Idul Adha,
Hari Raya Idul Adha ini kami mengadakan takbir keliling dan itu kami dijaga oleh pecalang, oleh pengurus perumahan. Kami diberikan ruang yang cukup dan kemudian juga pada saat berikutnya ketika kami memotong hewan kurban, kami berbagi dengan saudara-saudara kami yang beragama Hindu dan kemudian juga kami mengadakan acara khusus yaitu makan malam bersama sehingga keakraban, keharmonisan di antara kami, di antara umat Islam maupun di antara umat Islam dengan umat Hindu, umat Kristen dan umat lainnya itu sangat terjaga dengan baik, sangat harmonis sekali. Terima kasih. Baik Pak Jono, ini dari informasi yang kami terima, Anda bahkan mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran Asy-Syifa. Dapat dijelaskan seperti apa kegiatannya? Untuk Taman Pendidikan Agama TPK Asy-Syifa ini kami dirikan tentunya melihat kebutuhan anak-anak kami yang sekolah di SD negeri itu ada yang mendapatkan pendidikan agama, ada yang tidak. Karena di situ ada guru agama Islamnya, ada yang tidak. Maka dari itu kami bersama-sama dengan warga, dengan Bapak Ibu yang ada di perumahan kami mendirikan TPK Asy-Syifa. Tentunya tujuan kami adalah untuk memberikan pendidikan agama mulai dari usia dini, agar nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai spiritual agama Islam ini tertanam di anak-anak kami, yang terutama yang anak Muslim ini. Kemudian juga karena adanya itu tadi di mana mereka di sekolah juga dituntut untuk memberikan raport. Mereka harus mendapat raport yang disetorkan kepada sekolah. Jadi kami dari TPK ini bisa memberikan nilai untuk anak-anak kami yang ngaji di TPK kami. Jadi apakah kegiatan ini dilakukan secara gratis, Pak? Alhamdulillah, jadi untuk biaya TPK ini kami gratiskan. Mulai dari pendaftaran, mulai dari SPP, itu kami gratiskan. Bahkan kami juga siapkan minum, kami siapkan jajan kadang seperti itu. Karena kami begini, pengalaman saya ketika di kampung dulu untuk mendapatkan ilmu agama itu cukup sulit. Kami ngaji itu cukup jauh, harus naik sepeda. Maka dari itu kami tidak ingin anak-anak Muslim yang ada di perumahan kami dan sekitarnya ini tidak ngaji. Makanya biayanya kami gratiskan. Terkadang orang tua itu berat ketika tidak punya uang walaupun tidak besar. Apalagi kami cukup sedih ketika Pulau Bali ini ada corona kemarin. Karena masyarakat di Bali ini mayoritas kan di pariwisata. Jadi kami gratiskan tujuannya untuk memberikan semangat anak-anak biar semuanya mengaji. Adakah pesan dari Pak Jono kepada anak-anak khususnya yang beragama Islam di Bali untuk rutin dan rajin mengaji? Ya, pesan untuk anak-anak yang Muslim di Pulau Bali, jangan lupa sempatkan untuk mengaji. Apalagi sekarang memang sudah sekolahnya full day, tetap sempatkan untuk mengaji karena nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai toleransi dan keharmonisan kita tanamkan sejak dini. Agar apa? Agar ke depannya bisa bergaul dengan baik, bisa menjaga toleransi di Pulau Bali ini dengan baik. Karena di Bali kan dengan heterogen, dari suku mana ada, dari negara manapun ada. Tetapi yang dominan adalah tentunya di sini adalah masyarakat Bali agama Hindu yang cukup toleransi, yang cukup tinggi. Maka dari itu jangan sampai merusak nilai-nilai toleransi dengan kita tanamkan mulai sejak dini. Jadi jangan malas untuk ngaji agar bisa mempunyai fondasi yang dasar untuk fondasi berikutnya di dalam pergaulan di Pulau Bali dengan masyarakat Bali yang cukup menjaga toleransi yang cukup tinggi. Terima kasih Bribka Jono, personel Ditpol Airut Polda Bali telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi. Selamat siang, salam presisi. Sementara itu di Jawa Tengah, pemirsa,
di tengah kesibukan menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, masih ada sosok polisi yang mampu memberikan inspirasi luar biasa. Tidak hanya kepada masyarakat, namun juga kepada rekan-rekan sejawatnya, terutama generasi muda di institusi kepolisian. Sosok tersebut adalah Kompol Suprihadi, Kabag Perencanaan Polres Purworejo, yang dikenal memiliki dedikasi tinggi baik dalam tugas maupun pengembangan diri. Menurut Kapolres Purworejo AKBP Andri Agustiano, Kompol Suprihadi adalah contoh nyata polisi baik yang layak menjadi panutan. Kompol Suprihadi bukan hanya menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, tetapi juga konsisten untuk mengembangkan diri di dunia pendidikan. Kompol Suprihadi, pria kelahiran tahun 1967 ini, tidak hanya aktif bertugas di lingkungan Polri, namun juga membagikan ilmunya sebagai dosen di STIE Raja Wali Purworejo dengan mengajar mata kuliah kewarganegaraan. Aktivitas akademik ini dijalankan setelah berhasil menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2024 dengan fokus utama studi manajemen pendidikan yang menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan tinggi. Menariknya, perjalanan akademik Kompol Suprihadi ini tergolong luar biasa. Ia menyelesaikan S1 di Universitas 17 Agustus Semarang pada tahun 2017 dengan jurusan hukum. Kemudian ia melanjutkan ke S2 di Universitas Djana Badra Yogyakarta pada tahun 2019, masih dalam bidang hukum. Dan akhirnya meraih gelar dokter dari Universitas Negeri Yogyakarta. Mengajar di kampus menurutnya bukan hanya sebagai bentuk pengabdian, namun juga sebagai sarana untuk lebih mendekatkan polisi dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan berinteraksi langsung bersama mahasiswa, ia juga menginventarisasikan permasalahan di masyarakat dan lebih mendalami fungsi intelijen secara spesifik. Tidak hanya itu, Kompol Suprihadi juga menyampaikan pesan penting bagi para anggota Polri muda. Jangan pernah berhenti belajar, waktu terus berjalan, dan kita harus terus berkembang, baik dalam tugas maupun secara pribadi. Teruslah berkontribusi, baik untuk institusi maupun masyarakat. Dari Humas Polres Purworejo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.